Bunda benar itu, udah didatangi bakal calon wali kota katanya. Wah. Walaupun mungkin tidak perlu kita sebut namanya ya. Tapi saya sudah dapat informasi Iya. A1 juga. Ada yang katanya yang langsung calon wali kotanya, ada yang melalui utusannya. Iya. Selamat datang di interview podcastnya Bang Dori. Sebelum saya mulai, saya ingin berpantun dulu ini. Nah, pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Iya kan. Tomat dibeli warna merah putih. Cakep. Ya. Ini camat bukan sebarang camat. Camat yang pernah hadir di program Hitam Putih. Amin. Ya, Haja Mursida, Camat Pasar Jambi yang baru saja purna bakti. Purna bakti. Tanggal berapa kemarin, Bun? Ya, hari Senin kemarin saya sudah selesai dan alhamdulillah hari ini hari ke-6. Hari ke-6. Dan pelepasannya luar biasa ini. Ya. Masyarakat menggiring beliau melepas, bahkan banyak sekali saya lihat di sosmednya papan ucapan Ya ya. Allah, amin. Sebagai bukti bahwa Bunda selama ini banyak membina persahabatan yang baik dengan masyarakat. Saudara sekalian, sengaja Bunda Camat Hitam Putih ini saya undang ke studio ini untuk bercerita pengalaman beliau selama ini menjadi camat. Beliau ini bukan sembarang camat yang seringkali bikin heboh. Viral. Iya, bahkan nama viral itu makanya dia sempat diundang tahun berapa tuh, Bun? 2019. 2019 diundang oleh host terkenal Deddy Corbuzier ke program televisi yaitu Hitam Putih. Ya. Nah, semenjak itu nama Bunda ini menjadi viral ya, luar biasa, dan itu memang sesuai dengan prestasinya. Ya, amin. Bunda juga sudah beberapa kali menjadi camat teladan. Kemudian udah keliling nih jadi camat. Ya. Camat Palmerah, Jambi Selatan. Jambi Selatan. Ya. Kemudian Palmerah. Baru Pasar. Pasar. Ya. Nah, ini terakhir di Pasar. Betahnya jadi camat ini, Bun. Ya, kayaknya. Oke, Bunda. Kita mau tanya dulu nih, cerita-cerita ringan saja. Pengalaman Bunda yang tidak pernah bisa Bunda lupakan sampai hari ini menjadi camat itu apa? Oh iya. Ya, menjadi camat itu kata orang, Bunda, kenapa mau jadi camat? Kenapa? Camat itu calon mati. Nah, saya katakan calon mati. Ya, saya katakan gitu iya. ya. Menjadi apapun kita, kalau ajal sudah menjemput, kita pasti akan menghadapi satu kematian. Nah, akhirnya apa? Bunda merubah suatu kalimat yang memberi semangat membuat Bunda dalam bekerja. Camat itu cari amal menuju akhirat. Cari amal menuju akhirat. Dan sampai hari ini, walaupun sudah purna tugas, saya tetap menganggap saya camat, tetapi tidak pakai tanda caping, tanda pangkat. Saya pakai hanya topi bertulisan Bunda Hitam Putih. Bunda Hitam Putih, kita semua. Kenapa? Camat buat saya cari amal menuju akhirat. Nah, pengalaman di dalam hal menjadi camat tentu banyak suka dukanya, banyak asam manis pedas pahit yang dirasakan selama menjadi camat di Kota Jambi ini. Nah, pertama menjadi camat diberi kepercayaan oleh pemerintah Kota Jambi pada tanggal 19 Oktober 2013 saya dilantik dari menjadi 2013 ya, sampai kemarin jadi camat. menjadi camat Jambi Selatan. Mengemban tugas sebagai camat Jambi Selatan lebih kurang 2 tahun 3 bulan 15 hari. Waktu itu belum ada pemekaran kecamatan. Kami masih 9 kelurahan. Maka pada tanggal 1 Februari 2016 Jambi Selatan dimekarkan menjadi Palmerah. Maka Palmerah dengan 5 kelurahan, dan saya merupakan perempuan pertama dan camat pertama untuk kecamatan Palmerah. Nah, setelah itu
pada tanggal 4 Oktober 2019 saya dipercaya menjadi camat perempuan pertama dan merupakan camat terlama di Kecamatan Pasar. Nah, tentu dalam 3 Berapa tahun di Pasar ini? Pasar 4 tahun 4 1 tahun, bulan. 1 bulan. 4 tahun 1 bulan. Yang dulu Bunda viral itu marah-marah, ngamuk-ngamuk itu buang sampah itu di mana tuh Bunda? Palmerah ya? Ya, itu di Palmerah. Salah satu yang membuat satu kepemimpinan yang saya terapkan dari pemimpin terdahulu, memberi suatu pembekalan kepada saya, yaitu disiplin. Nah, saya orang yang paling tidak suka melihat warga masyarakat tidak disiplin, membuang sampah seenaknya, membuang sampah tanpa mengikuti aturan. Saya ingin semua wilayah itu menjadi wilayah yang bersih. Tentu kita ikutilah peraturan pemerintah, jadwal buang sampah dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sehingga jam 6 pagi menjelang jam 6 sore wilayah kita insya Allah dalam keadaan bersih. Nah, itu satu tantangan buat saya dalam hal mewujudkan. Saya selalu punya moto kalau ketika menjadi camat Jambi Selatan, saya bawa moto Jambi Selatan bersinar, bersih, sehat, indah, nyaman, aman, dan rukun. Nah, kenapa rukun? Karena masyarakat Jambi Selatan waktu itu belum ada pemekaran kecamatan, terdiri dari 9 kelurahan. Mohon maaf, mayoritasnya penduduk Jambi Selatan waktu itu adalah penduduk asli dari daerah, boleh katakan keturunan Jawa. Jadi mudah sekali kita untuk membuat kerukunan, sehingga masyarakat yang dari suku-suku lain insya Allah bisa bersinergi dan kita jadikanlah Jambi Selatan bersinar. Nah, kemudian ketika saya menjadi camat Palmerah, saya mengusung moto Palmerah indah berseri. Kenapa indah berseri, Bunda? Karena Palmerah punya potensi yang berbagai-bagai yang tidak dimiliki oleh daerah lain, kecamatan lain. Seperti Palmerah punya bandara, Palmerah punya kebun binatang. Nah, itu satu idola buat kecamatan Palmerah, sehingga Sehingga indah itu berseri. Kawasan strategis yang Bunda memang harus jaga. Indah berseri itu idaman. Kenapa idaman? Ketika orang mendarat di Bandara Sultan Taha, orang mengidamkan kembali. Ingin datang lagi, ingin melihat lagi. Sehingga saya katakan seluruh masyarakat Palmerah harus menjadikan Palmerah yang nyaman. Kalau sudah nyaman, orang tentu akan betah. Nah, kalau sudah betah, timbul huruf D. Artinya Pak, damai. Damai tidak pernah ada waktu itu geng motor, tidak ada juga begal, tidak ada juga orang berbuat yang tidak, karena kita ciptakan damai. Sehingga Pak, Palmerah harus itu asri. Bagaimana asrinya kota kecamatan Palmerah itu dibuat? Tentu dengan bersinergi dengan semua pihak. Sehingga Pak, Palmerah harus itu hijau. Nah, hijau itu setiap kelurahan saya punya, bagaimana kelurahan itu menghasilkan suatu tanaman yang bermanfaat, yaitu berupa tanaman buah. Misalnya di Palmerah itu ada buah mangga, di Eka Jaya ada kates, di misalnya lagi Talang Bakung, ada rambutan dan lain sebagainya. Sehingga Pak, indah berseri. Itu Palmerah itu harus bersih. Maka harga matilah buat saya menanamkan disiplin tanggung jawab kepada seluruh warga masyarakat. Buang sampah tepat waktunya, buang sampah pada tempatnya, jangan sampai sampah berserakan tumpah di mana-mana. Sehingga sehat, rukun, dan inovasi. Nah, inovasi banyak sekali kita buat di sana. Di sana saya pertama membuat inovasi yaitu Pampers. Nah, Pampers, Bunda, Pampers itu grup lagu. Betul. Pampers itu Palmerah bersih sungai dan sampah. Saya tidak ingin orang membuang sampah sembarangan. Sehingga terakhir ketika saya meninggalkan Palmerah, saya buat satu inovasi yang saya beri nama Pasrah. Pasrah itu artinya Persatuan Angkutan Sampah Palmerah. Ini pun sampai diliput oleh TV nasional. Itu saya selalu katakan ketika kita menjadi pemimpin, ditunjuk oleh atasan kita harus punya moto. Dari moto inilah kita mulai membuat suatu kegiatan. Dari moto inilah
kita mulai berkaca. Nah, dengan membuat moto tentu kita tahu apa sih program yang akan kita buat bersama masyarakat. Maka ketika dilantik menjadi camat Pasar Jambi, saya melihat Pasar Jambi itu beraneka ragam suku, agama, adat istiadat, bahasanya, asal usulnya. Nah, ini berarti pelangi. Maka saya usunglah moto Kecamatan Pasar Jambi itu pelangi bersemi. Pelangi bersemi, P itu profesional. E itu ekonomi masyarakat di sana harus maju karena mereka semua terdiri dari para pedagang. Bagaimana pedagang ini bisa tertib, bisa rapi, bisa mengikuti, jangan menjadi pedagang yang sembarangan menempatkan barangnya. Bukan kita mengusir PKL, tetapi menertib PKL supaya pasar tidak semrawut. L itu saya terkenal sangat pemarah. Marah ada penyebab, tetapi di dalam melayani masyarakat saya L, lemah lembut. Kalau saya pemarah semata, mungkin saya tidak ada di hati masyarakat Kota Jambi, khususnya di hati masyarakat Pasar Jambi. Nah, A ini agamais. Apapun agama yang ada di Kecamatan Pasar, masyarakatnya, warganya agamais. Nah, kemudian N ini masyarakat Pasar harus nyaman, harus aman. Nah, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang timbul, yang gejolak-gejolak yang membuat orang ketakutan, membuat pengunjung menjadi resah kalau datang ke pasar. Sehingga G ini saya tanamkan di seluruh masyarakat Pasar, gotong royong, bahu membahu, kelurah sama menurun, ke bukit sama mendaki. Yang berat mari sama kita pikul, yang ringan mari sama kita jenjing, dengan syarat harus ikhlas. Melakukan itu semua harus dengan ikhlas, berseri. Pasar yang bersih. Saya tidak pernah melihat pasar itu sampahnya harus tidak boleh sampai berserakan. Saya harus mengontrol itu setiap hari. Kemudian pasar itu harus sehat, 0 stunting, kemudian 0 demam berdarah. Kemudian sehatnya harus bisa mengikuti pola hidup bersih dan tidak boleh ada yang memakai jamban terbang lagi. Insya Allah melalui program Bangkit Berdaya Bangun Kelurahan secara intensif dan terpadu berasaskan swadaya masyarakat, ini merupakan program unggulan Bapak Dr. Haji Saripasa ME bersama Dr. Haji Maulana MKM. Dengan Bangkit Berdayanya kita bangunlah jamban-jamban sehat untuk masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pinggir Sungai Asam dan Sungai Batanghari. Nah, sehingga sehingga masyarakat pasar itu harus M itu maju dan mandiri. Kenapa maju dan mandiri? Tidak semua apa yang kita lakukan itu mengandalkan dana dari pemerintah. Maju dan mandiri, inilah peran kegotong royongan, kepedulian daripada para pelaku usaha. Kenapa? Tanpa pelaku usaha kita tidak bisa untuk melaksanakan semua program pemerintah, karena kadangkala dananya terbatas. Bukan berarti kita harus minta uang. Saya 4 tahun 1 bulan menjadi camat pasar, saya tempatkan pernak-pernik tanda jabatan caping saya di hati masyarakat, bukan di kantong masyarakat. Bukan berarti pelaku usaha tidak diminta untuk peduli dengan program pemerintah. Yang kami minta itu adalah dalam bentuk kegiatan. Misalnya ada jalan pagi, jalan sehat. Wahai Mandala, tolong dibantu kami air minum. Wahai WTC, tolong dibantu kami untuk snacknya. Snack yang diantar, air minum yang diantar, bukan mengantar uang. Kenapa? Mengantar uang itu sensitif. Nah, itulah yang kami lakukan selama saya berada di pasar. Insya Allah kami bahu-membahu bersinergi sekali, dan insya Allah selama kami berada di pasar, pelaku usaha aman, nyaman, tenang untuk melaksanakan kegiatannya. Sehingga sehingga pasar harus inovasi. Nah, banyak sudah yang dibuat untuk di pasar. Pertama kali inovasi yang saya ciptakan, pertama saya menjadi camat pasar, saya melihat pasar itu gangnya sempit-sempit. Sudah itu sempit, kotor dan jorok. Kenapa? Karena mungkin masyarakat waktunya terbatas. Karena mereka pedagang mengejar waktu untuk beraktivitas mencari nafkah. Saya paham sekali. Sehingga lahirlah inovasi pertama saya, Pas Bergas. Artinya
pasar bersih dan sempit dan sungai dari sampah. Ketika saya pertama masuk dulu, Bunda, Sungai Asam kebanjiran. Bunda, rumah rubuh. Bunda, rumah tenggelam. Kenapa? Karena banyak titik-titik banjir yang belum diperhatikan. Maka melalui inovasi Pasbergas disinergikan dengan bangkit berdaya, maka kami buat, wahai Pak Lurah, coba dilihat Pak RT, titik-titik banjir yang menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Maka titik-titik itu kita bangun dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masyarakat yang berkeluh kesah. Alhamdulillah banjir di Sungai Asam bisa diatasi. Dan alhamdulillah tidak ada lagi kita mendengar rumah yang rubuh, rumah yang tenggelam, dan semua bisa nyaman untuk di Kecamatan Pasar. Nah, kemudian inovasi kami, karena pasar itu para pelaku usaha yang sangat banyak, kadangkala terbatas waktunya untuk pengurusan masalah-masalah perizinan, maka lahirlah inovasi kedua saya yang diberi nama Jetar dan berhasil menduduki peringkat ke-7 dari 10 top inovasi Kota Jambi. Jetar artinya jemput atar. Nah, bagaimana masyarakat yang perizinannya mesti diperpanjangkan, yang perizinannya Jemput belum bola. ada, kami menjemput bola. Ketika persyaratannya sudah tidak menunggu mereka datang, dan ingat gitu. tidak serupiah pun mereka membayar. Berarti semua itu masyarakat dimanjakan gratis. betul itu, Bunda. Semua mesti harus mereka gratis. datang ke Ya. kantor. Izin kalian udah mau habis nih. Bunda yang datang. Ya, semua siapkan bahannya. Nanti ada petugas datang. Ketika sudah diverifikasi, sudah bagus, sudah sesuai semua, sudah selesai, antar lagi. Dan itu pun hebat. tidak memakai biaya. Gratis. Nah, kemudian ada lagi inovasi bagaimana pasar itu merupakan barometer, merupakan tolak ukur, merupakan cerminan untuk Kota Jambi ini. Nah, bagaimana pasar juga merupakan sumber pendapatan asli daerah. PAD-nya Kota Jambi ada di Kecamatan Pasar, salah satunya ada di Kecamatan Pasar. Nah, bagaimana ini bisa PAD ini bisa kita dapat dari warga masyarakat? Nah, kita perlu melihat titik-titik yang masih belum terdata untuk sumber pajaknya. Maka lahirlah satu inovasi yang waktu itu dilaunching oleh Bapak Dr. Haji Maulana MKM sebagai Wakil Wali Kota Jambi, yaitu PPC Ojak, petugas pendata sumber objek pajak. Dan alhamdulillah hari ini ketika saya tinggalkan Kecamatan Pasar Senin kemarin, pasar sudah lebih dari 100% pencapaian PBB-nya. Nah, kemudian lahir lagi inovasi kami ketika itu Covid sangat melanda. Semua orang ekonominya menjadi ambruk semua, jatuh semua, menjadi rubuh semua. Nah, tentu berimbas kepada pendapatan pajak bumi bangunan. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya buat satu inovasi yang saya beri nama Cas Pegang Pas. Cas Pegang Pas. Setiap Senin saya gelar seperti ini, saya lakukan Cas Pegang Pas. Artinya camat, sapa semua pedagang pasar. Ya, setiap kelurahan di setiap hari Jumat seperti ini sapa semua pedagang pasar. Tapi nyapa sambil marah. Tidak. Saya sangat senang waktu itu. Semua pedagang berkeluh kesah, boleh berkeluh kesah, tetapi arti kata kita sampaikan itu, dan alhamdulillah masyarakat tetap antusias, tetap bertanggung jawab. Di video yang beredar itu Bunda ini terkenal marah-marah. Wah, makanya di saya katakan marah, yang buang sampah sembarangan marah-marah. Luar biasa. Tapi masyarakat tidak marah juga gitu. Karena mereka sadar salah ya. Iya, karena itu bukan marah. Iya. Tapi tegas. Supaya apa? Dengan ketegasan itu masyarakat harus paham. Loh, ini tidak boleh, ini boleh. Apalagi saya selalu katakan, wahai masyarakat pasar, pasar ini barometer, pasar ini cerminan, pasar ini tolak ukur. Nah, kalau kita menjadi barometer, tolak ukur, cerminan, tentu kita harus menampilkan yang terbaik, memberi yang terbaik, mencontohkan yang terbaik di antara kecamatan-kecamatan lainnya. Maka kadangkala
Kemarahan saya itu semata-mata ingin membuat Ya, perubahan. Demi masyarakat membawa juga. masyarakat untuk bisa tertib, Iya. untuk bisa disiplin, untuk bisa bertanggung jawab bersama-sama pemerintah Marahnya tuh untuk kecamatan. kepentingan bersama. Ya. Ya. Waktu dulu Bunda camat Palmerah ya. Ya. Nah itu Bunda mulai viral itu. Hmm. Malam-malam meraziai masyarakat yang buang sampah, Ya. Bunda sendiri kadang harus buangnya Ya. gitu kan. Bunda kok nekat betul gitu. Malam-malam jalan tanpa pengawalan. Ya. Itu kok berani begitu, Bun? Oh ya, begini. Nggak takut itu. Ketemu masyarakat yang nggak beres juga jadinya pikirannya kan. Ya. Banyak juga sekarang masyarakat nggak bisa Iya, menerima betul. diperlakukan begitu. Kadang begini. Di dalam Bunda kan ambil melaksanakan sampah yang tugas. dia buang di jalan Iya. itu udah buang lagi ke rumahnya kan, Iya. gitu kan? Kalau sudah begitu yang takut bukan bundanya, Iya. yang takut suami. Nah suami kalau sudah sepak terjang istrinya di luar, Oh, suami, Bunda. yang paling takut itu suami. Bapak di rumah. Ya, nanti Iya, kena iya, ini. iya. Nah apa kata saya? Segala sesuatu itu Allah melindungi. Ketika Iya, kita berniat baik, kita punya keinginan baik, insya Allah Allah bersama kita. Nah oleh karena itu saya juga katakan dalam memimpin kecamatan di Kota Jambi ini, khususnya ingin menjadikan Kota Jambi ini lebih baik. Tentu saya katakan jiwa raga saya berikan dan saya hibahkan diri saya ini untuk masyarakat. Kenapa? Karena mungkin saya sebagai Sri Kandi asli Putri Jambi yang lahir di Kota Sungai Penuh 20 Oktober 1965. Saya boleh mengatakan saya putri asli Jambi, tetapi putri Jambi asli yang berbineka tunggal ika. Yeah. Nah, kenapa berbineka tunggal ika, Bunda? Karena suami saya asli Jawa Ponorogo. Karena besan saya asli dari Sumatera Barat. Ipar saya Sabang Merauke. Nah, maka saya katakan NKRI harga mati. NKRI harga mati. Maka saya katakan saya ini putri asli Jambi yang berbineka tunggal ika. Asik ngobrol sama Bunda, saya jadi terpana ini. Jadi lupa nanya. Ya. Bunda sepertinya dimanapun bertugas sebagai camat Ya. lebih fokus ke masalah ketertiban ya, Ya. kebersihan Ya. dan ketertiban Ya. masyarakat. Ya. Sebegitu parah kan kondisi kebersihan Kota Jambi saat itu, sehingga Bunda harus mengorbankan waktu di luar jam pekerjaan kadang. Tenaga. Iya, kalau dikatakan Kan tidak ada honornya Oh marah-marah. tidak, gitu. marah-marah tidak ada honor, malah diberi honor. Iya. Begini, Ada SPJ-nya enggak kalau jalan malam? tuh? SPJ tidak ada. Tidak ada, kan? Ya, malah yang beri SPJ-nya yang beli-beli minum kopi. Ayo Bunda, duduk di warung. Ada minum kopinya, alhamdulillah. Nah, apa? Kenapa sih Bunda pengen berbuat seperti itu? Karena tidak juga parah masalah ketertiban, masalah sampah, tetapi dengan kita mengingatkan kembali, dengan kita memberitahu masyarakat, oh masyarakat terbiasa, oh ternyata buang sampah sembarangan tidak boleh. Oh ternyata kita harus tertib, kita harus rapi, kita harus bertanggung jawab. Nah, membuat itu semua tidak cukup satu kali, bahkan berkali-kali. Kalau lagu jangan sampai 3 kali. Nah, kalau ini tidak boleh 3 kali, harus berkali. Pernah nggak mendapat Sehingga itu perlawanan, Bun, dari oh masyarakat? pernah, ya? pernah. Ketika itu Parkir mobil kayaknya ya sembarangan. parkir mobil sembarangan. Itu di pasar kali itu ya? di pasar. Tetapi di Palmerah itu Oh, di ada Palmerah. di Palmerah ada satu kali yang membuat itu terekam di benak saya. Saya paling tidak suka kalau yang di bawah saya, mitra kerja saya diganggu. Biar saya yang diganggu. Oh, staf nah, Ibu. iya, suatu hari kami menertibkan Staf Ibu dimarahi masyarakat? menertibkan pasar itu jam 3 malam. Jam Payo 3 Silincah. subuh itu, Bos. Payo Silincah itu imbas dari Pasar Baru. Ya, berimbas ke Payo Silincah. Saya tidak ingin Payo Silincah itu sama dengan Pasar Baru. Nah, akhirnya kami patroli, kami kontrol, kami turun jam 3 subuh, kami harus sudah ada di lokasi. Nah, satu hari mungkin si pedagang ini tidak mau ditegur, dia membanting timbangannya, kemudian dia perlihatkan pisau kepada lurah saya. Nah, lurah saya gemetar, saya yang datang Pakai izin. pisau? Ya, kata dia. Apa? Kami Dia tidak diterima, tidak mau lagi. menerima, ya, menerima ditegur. Kami mau Dia buang mencari, sampah waktu ya, itu? bukan.
berjualan itu sudah sampai ke jalan, tidak mau ditegur. Nah akhirnya dia seperti itu, saya yang datang, izin ya Bapak, waduh kalau kami pikir untuk diri kami, lebih baik kami tidur di rumah. Nah kami tinggalkan anak suami, rumah tangga kami. Ya saya lurah sudah bergetar, tubuhnya silahkan ke belakang, saya yang ngadapin. Nah akhirnya, ya izin Ibu, maaf saya kilap, ya jangan terulang lagi. Kenapa? Apa yang kami lakukan? Berani gitu kenapa sih Bu? Iya didorong oleh malaikat kiri kanan. Tidak apa-apa, Allah melindungi. Atau jangan-jangan Bunda ini jago karate atau Saya satu, Allah melindungi. Kata malaikat kiri kanan, tidak apa-apa, Allah melindungi. Saya katakan, gitu jangan terulang lagi. Apa yang kami lakukan? Iya betul. Mentalnya melebihi laki-laki. Ya, itu saya juga heran juga ya. Saya katakan, saya juga heran kenapa ada keberanian di dalam tubuh saya ini. Maka saya katakan kepada pedagang itu, apa yang kami lakukan ini semata-mata demi kita semua, demi tertibnya kita, demi bersihnya kita, demi rapinya kita. Tidak adalah apa yang kami lakukan ini memberi keuntungan untuk kami. Kami ingin masyarakat semua aman, masyarakat nyaman, masyarakat tertib, rapi. Nah itu salah satu tujuan dari apa yang kami laksanakan di Bun, tengah kalau malam cerita buta. tentang kisah Bunda menjadi camat ini memang udah habis-habis ya. Sampai masyarakat Kota Jambi ini hafal itu camat Bunda, camat hitam putih, camat suka marah-marah. Barangkali itu juga wali kota siapapun tetap Bunda tuh dikasih jabatan camat gitu. Camat. Bun, ini sekarang kan udah pensiun. Nama Bunda ini semakin santer dikait-kaitkan dengan suksesi 2024. Ada katanya sudah banyak bakal calon wali kota yang melamar dalam tanda kutip, melamar Bunda untuk jadi pasangan bakal calon wali kota. Ada partai-partai yang minta Bunda untuk jadi caleg gitu kan. Nah saya mau konfirmasi itu juga ke Bunda. Sebelum itu dijawab, kita minta dulu penonton kita untuk subscribe dulu, supaya channel kita ini bisa berkembang. Oke Bunda, kita mulai lagi nih. Tadi cerita pengalaman Bunda menjadi camat itu memang kalau cerita 1 minggu pun udah habis kali ya. Suka dukanya, tapi masyarakat Kota Jambi itu udah tahu. Sehingga dengan keistimewaan Bunda seperti itulah sampai-sampai Deddy Corbuzier mengundang Bunda ya di program Hitam Putih itu. Dan hari ini terkenalah menjadi Bunda Hitam Putih. Bunda kita semua. Ini udah pakai topinya gitu. Udah mau nyanyi saya pakai topi gini. Ya Bun, Bunda benar itu udah didatangi bakal calon wali kota katanya. Wah. Walaupun mungkin tidak perlu kita sebut namanya ya. Tapi saya sudah dapat informasi satu juga. Ada yang katanya yang langsung calon wali kotanya, ada yang melalui utusannya. Kalau saya berpikir sih masuk akal, karena Bunda menjadi camat kan udah keliling dia di Kota Jambi ini, udah 3 tempat. Itu wilayah yang besar-besar semua, yang penduduknya banyak. Dan semua wilayah yang Bunda jadi camat di sana, Bunda mengukir prestasi, dikenal banyak orang, disukai banyak orang, gitu kan. Mungkin itu juga daya tariknya, karena mereka berharap Bunda barangkali ya bisa memberikan kontribusi suara nantinya. Nah, ini benar Bun, didatangi begitu? Atau mau masih dirahasiakan? Ya bagaimana informasi yang didengar? Oh gitu ya, berarti benar ya, ada ya. Bagaimana ya informasi yang didengar? Ada yang didatang gitu ya. Apa perlu dijawab? Mungkin saya sebutlah, Pak Maulana pernah katanya. Begini, di dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu katakan gubuk saya itu boleh didatangin oleh semua orang, asalkan orang itu betul-betul ingin datang. Kadang-kala kan orang suka
malaslah ke rumah Bu Camat itu tempat jin buang anak. Saya datang ke rumah dia udah berapa kali diajak makan lagi. Tetapi Bunda tuh luar biasa. Iya, tetapi itulah ya saya katakan ya siapapun yang datang ke rumah berarti pengen menjalin silaturahmi, pengen menjalin kekeluargaan, menjalin silaturahmi, menjalin kekeluargaan, menjalin persaudaraan. Tidak harus di saat ada pilkada, boleh kapanpun, boleh dengan siapapun. Nah, saya selalu katakan ketika jalinan silaturahmi, jalinan persaudaraan, jalinan kekeluargaan itu terukir di hati saya, terlepaslah menjadi apapun, pengen apapun, itu tidak terbayang di dalam pikiran saya. Yang penting kita kan bicara Bunda didatangi. Iya. Saya belum nanya Bunda mau atau tidak. Ini artinya sudah banyak yang datang. Entah itu melalui utusan atau yang bersangkutan. Katanya adik kita Budi Setiawan bakal calon wali kota dari Golkar ini juga pernah datang. Apakah maksudnya untuk sebagai pasangan bakal calon wakil wali kota atau mungkin ada maksud lain, saya tidak tahu. Tapi akhir-akhir ini apalagi Bunda sudah masuk Purna Bakti ini sudah mulai menjadi perbincangan hangat. Di warung-warung kopi udah jadi perbincangan karena Bunda termasuk salah satu tokoh warga kota Jambi yang diperhitungkan nantinya. Nah sekarang ini oke lah, Bunda ini muter-muter jawabnya gitu. Nggak mau terus terang. Tapi Bunda mau nggak berkarir di dunia politik gitu, ikut? Karena kan sudah ada pegawai negeri lagi. Mau ikut di kontestasi 2024 ini pilkada. Bunda bersedia enggak? Begini, kalau ditanya kalau saya ini, saya calon wakil wali kota, calon wali kota, ngajak Bunda di pasangan. Jadi wakil Bunda mau enggak gitu? Begini, terlepas mau tidaknya. Ini saya mendengar kalimat-kalimat di luar sana. Ketika kalimat-kalimat itu saya dengar dan ada yang mengantarkan kepada saya, Bunda, barangkali dikiranya saya yang punya keinginan, barangkali dikiranya saya pungguk merindukan bulan. Saya dengar dulu ketika yang datang, Bunda, apa di luar sana orang sudah heboh. Ada yang mengatakan Bunda Camat itu tidak cukup popularitas, tidak cukup elektabilitas. Kalau dia tidak punya isi tas, takkan bisa dia menjadi apapun setelah dia. Maksudnya uang? Ya, uang segala-galanya. Harus ya, ada uang dulu. Itu katanya. Nah, saya katakan juga. Tapi ini tidak perlu kita sebut lah siapa ya. Ya, tidak perlu disebut. Saya katakan juga siapa sih yang mau menjadi pungguk merindukan bulan. Saya tidak ingin menjadikan pungguk merindukan bulan. Saya ingin biar bulan yang merindukan pungguk. Kenapa? Karena saya sadar, saya tahu diri, saya sadar diri, saya tidak memiliki apa-apa. Tetapi hanya pensiunan pegawai negeri, pegawai negeri apa sih? Bukan pengusaha, bukan konglomerat, bukan keturunan orang kaya raya. Suami Bunda kan juga pegawai. Suami juga pegawai biasa. Nah, yang penting buat saya, yang membuat saya bahagia bukanlah menjadi calon wakil wali kota atau wali kota. Memang uang segala kayaknya itu menjadi syarat ya? Ya, menjadi syarat kayaknya. Nah, tetapi kalau misalnya ada calon wali kota nih yang uangnya banyak, Bunda usah pikirkan uang, yang penting Bunda bagaimana caranya bisa menjaga konstituennya yang bagus, mendapatkan suara yang banyak. Kira-kira gimana, Bun? Ya, semuanya saya serahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang menggerakkan semuanya. Allah lah yang menentukan segalanya. Langkah, rezeki, pertemuan maut, tak ada kita yang tahu. Ketika Allah ingin mengangkat harkat martabat derajat seseorang, tak ada orang yang bisa menghalanginya. Begitu juga dengan dia ingin menurunkan harkat martabat derajat seseorang, tak juga ada orang yang bisa untuk menghalanginya. Kenapa? Seperdetik langkah kita, tak ada kita yang tahu ke depannya bagaimana. Saya terus terang, jangankan menjadi camat, menjadi ASN pun tak pernah terbayang, tak pernah terlintas, tak pernah benar apa? Tahu-tahu Allah mengangkat harkat derajat saya. Ya, akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas sebagai camat di 3 tempat itu saja. Jadi saudara sekalian, bila Anda ingin melihat cerita tentang Bunda lebih lengkap lagi, saya pernah wawancarai detail mulai dari jadi pegawai, bagaimana
Anda bisa klik linknya di deskripsi video ini. Itu saya upload videonya, saya tayangkan videonya di channel saya satunya, Dori by TV. Bun, ini saya mau mempertegas lagi, Bun. Bunda tuh mau enggak sih? Ini nanti dulu cerita uang. Bunda bersedia tidak itu untuk dicalonkan jadi wakil wali kota Jambi 2024? Maunya itu jangan harus maunya Bunda. Kenapa? Saya selalu katakan menjadi pemimpin itu harus punya 5 kemapanan. 1, mapanlah imannya dulu, di luar banyak godaan. Nah, kita ambil mapan kedua, mapan keluarganya dulu. Karena dukungan keluarga di atas segalanya. Nah, kalaupun saya mau, ternyata keluarga tidak meridoi, tidak merestui, nah itu juga sia-sia. Nah, kita mau dan juga keluarga besar kita mau, masyarakat kita mau. Keluarga sudah oke. Masa belum pernah berbicara ke arah sana. Gitu ya. Maunya itu bukan maunya Mursida, bukan maunya keluarga kedua belah pihak, keluarga besar, tetapi maunya itu juga didukung oleh maunya masyarakat Jambi ini. Maunya masyarakat dengan 400.000 mata pilih menyatakan kami mau Mursida, kami mau Mursida, kami mau Mursida. Nah, itu tidak bisa kita hindari. Mungkin mereka udah diam-diam sudah survei, Bun. Ya kan? Mungkin diam-diam udah survei, barangkali udah ada datanya. Hajah Mursida Juni ini termasuk salah satu kandidat yang elektabilitasnya tinggi, mungkin ya. Popularitasnya isitasnya tidak tinggi. Nah, kalau isitasnya kan bisa dikompromikan gitu. Saya siap memberi Bunda tas banyak di rumah, tas kosong tapi isinya sebentar. Saya kalau bekerja mulai jadi pegawai sampai saya pensiun, saya tidak pernah bawa tas. Kenapa tidak bawa tas? Karena tidak ada isi tas. Jadi tidak cukup dengan popularitas. Tidak cukup katanya, tidak cukup. Harus juga isi tas. Susah juga itu, ya. Dan lagi gini, saya tidak mau mengawali langkah saya berikutnya dengan isi tas. Dan kalau kita sudah mengawali berhitung tentang isi tas, inilah yang membuat pemimpin itu takkan bisa menjalankan tugas dengan baik, takkan bisa menjadi pemimpin yang amanah. Kenapa? Gila, ndak mikir kapan isi tas balik. Nah, inilah yang saya tidak ingin. Dan saya katakan, kalau inginnya masyarakat, inginnya keluarga, inginnya siapa saja, itu baru Bunda mau mengatakan Bunda ingin. Tapi kalau masyarakat Kota Jambi sendiri mengatakan tidak ingin, saya lebih tidak ingin itu. Apa memang kondisi masyarakat kita sekarang perlu uang baru memilih? Tapi tidak juga. Iya kan? Ya, ini isi tas buat apa, Bun? Ya, katanya isi tas itu perahu itu mahal. Kalau mau berlayar tuh perahu. Bunda kan camat, belum banyak tahu tentang masalah situasi politik barangkali. Ya, oke lah itu bisa dimaklumi. Pun kenapa ini kita diskusikan? Saya menangkap fenomena saat ini gitu kan. Bahwa untuk menjadi seorang pemimpin masyarakat yang dipilih langsung melalui kontestasi politik, proses politik praktis ini, apakah betul memang harus punya uang yang banyak dulu baru bisa kita bertarung? Karena prihatin kita orang-orang seperti Bunda ya, atau orang-orang yang punya potensi disukai masyarakat justru tidak punya ruang dan kesempatan. Kenapa? Terbunuh kesempatannya karena tidak ada sitas tadi. Ini sebenarnya makna kiki dari diskusi kita di studio ini. Ya mohon maaf, tidak hanya cerita soal Bunda menjadi camat tetapi dengan menjadi camat, Bunda sudah berhasil membuat diri Bunda menjadi populer, ya, elektabilitasnya tinggi kalau kata orang politik bilang. Bunda sudah banyak berbuat sehingga itu disukai masyarakat. Walau seringkali aksi Bunda juga kontroversi, ya kan? Wah, marah-marah di pasar, kadang orang bukan saya sering lihat itu kan. Tapi hari ini mereka tuh terima kasih loh sama Bunda. Ya kan? Mereka terima kasih sama Bunda. Coba kalau Bunda tidak tegas dulu.
Saya juga tidak kebayang kalau Bunda tidak tegas di pasar itu bagaimana sembrautnya parkir di Jalan Samratulangi, ya kan, di Jalan Wahidin, ya, sampai ke Subroto itu kan. Kalau tidak betul-betul memang camatnya tegas, ya, Bunda ini perempuan tapi luar biasa. Bun, ini tidak selesai-selesai. Kalau cerita itu, cerita masalah camat ini, kita ke politik lagi, Bun. Senang kayaknya ya cerita politik ya. Sebagai masyarakat Jambi, apalagi memang udah banyak pengalaman di dunia birokrasi. Menjadi camat tentu lebih dekat dengan masyarakat. Bunda tidak hanya di kantor, lebih dekat dengan masyarakat. Bunda melihat kota Jambi hari ini seperti apa? Iya, kalau melihat kota Jambi hari ini di periode pertama, Pak Pasa, Pak Abdullah Sani. Dengan kota Jambi bangkit. Nah, bagaimana beliau berdua itu betul-betul membangkitkan batang terendam. Artinya apa? Membangkitkan yang tidur, ya, membangkitkan semua aspek kegiatan yang selama ini belum begitu menggeliat di kota Jambi. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada pemimpin Haji Saripasa dan Haji Abdullah Sani sudah membuat kota Jambi itu bangkit. Nah, maka lahirlah periode kedua dengan Jambi terkini. Jambi terkini bersama Pasa Maulana. Nah, Pasa Maulana bagaimana dari bangkit membuat Jambi terkini sehingga terus menggeliat dalam berbagai aspek, dalam berbagai bentuk kegiatan, sehingga betul sekarang masyarakat kota Jambi dan di luar kota Jambi ketika berkunjungi Jambi betul-betul sudah terkini. Pembangunannya yang luar biasa, perubahan-perubahannya yang luar biasa. Tinggal apa? Bagaimana untuk pemimpin ke depannya bisa melanjutkan dengan Jambi terkini ini dengan banyak kandidat, masing-masing sudah punya program, masing-masing sudah punya pandangan, masing-masing sudah punya keinginan. Kita tunggu bagaimana sepak terjang daripada wali kota berikutnya. Nah, tentu di dalam kepemimpinan Saripasa Maulana tentu ada titik-titik yang belum, ada kisi-kisi yang harus diperhatikan, ada permasalahan-permasalahan yang mesti dilanjutkan. Nah, inilah PR daripada wali kota terpilih. Tentu wali kota terpilih nanti betul-betul harus paham dengan kondisi kota Jambi yang akan mereka buat. Tentu didampingi oleh sepasang wali kota, wakil wali kota yang betul-betul paham dengan kondisi kota Jambi. Di situ, Bunda. Jadi maksud saya begini, wali kota Jambi ke depan harus didampingi oleh wakil yang tidak hanya popularitas, tidak hanya tasnya banyak, tapi orang yang memahami bagaimana proses pembangunan kota Jambi ini dari waktu ke waktu. Sudah paham betul bagaimana menjalankan visi dan misi wali kota sebelumnya. Kan nyambung ini, Bu. Kalau misalnya ini saya calon wali kota, ujuk-ujuk ngajak orang yang tidak pernah mengerti masalah membangun Jambi ini hanya karena tasnya banyak, besar. Tasnya berat. Nah, ini kan jadi timpang nanti. Mestinya harus didampingi oleh wakil yang juga paham. Sehingga kerja wali kotanya juga ringan. Main kedip mata aja sama wakil udah tahu maksudnya. Masalah kebersihan, bagaimana cara menertibkannya. Bagaimana cara masalah parkir, bagaimana masalah retribusi pajak, PBB yang bisa 100% lebih. Ini kan sebenarnya. Jangan hanya nanti modal ganteng, isi tasnya banyak, tapi tidak mengerti membangun dan melanjutkan pembangunan Jambi ini. Waduh, saya jadi seolah semacam menggurui. Padahal Bunda lebih tahu, Bun. Lagi-lagi, Bun. Jambi hari ini seperti apa, Bunda sudah bilang tadi. Nah, Jambi ke depan, bagaimana sebaiknya? Apalagi yang kurang? Yang harus ditingkatkan oleh wali kota kita ini yang akan datang. Oke, kebersihan sudah, ketertiban sudah relatif bagus semua nih. Pembangunan infrastruktur sudah lengkap. Mulai dari kantor lurah, kantor camat, bahkan sekarang sudah geraha wali kota itu. Wah, kantor udah megah. Nah, kemarin udah diresmikan itu kan. Apalagi yang kurang?
yang menurut Bunda nih? Oh, iya. Karena kacamata Bunda kan lebih jeli melihat masyarakat. Ya, Apa yang kurang lagi? Ya, kalau kita berbicara yang kurang, mungkin selalu ada kurang, ya selalu ada kurang. Tetapi bagaimana kekurangan-kekurangan ini kita benahi, kita laksanakan dengan pembangunan di bawah kepemimpinan wali kota berikutnya. Nah, apa sih yang akan masih terasa mengganjal Bunda? Misal terganjalnya mungkin di segi infrastruktur, masih ada titik-titik yang belum terselesaikan. Seperti apa? Di wilayah pasar itu, ya, misalnya di setiap depan ruko itu ada parit yang mengalir, paritnya sudah harus diperbaiki, sehingga kalau itu tidak diperbaiki, tentu setiap saat ketika hujan mendadak turun deras bisa banjir dadakan. Nah, tidak banjir terus tetapi banjir dadakan. Nah, ini sudah menjadi titik-titik pantau kita. Nah, kemudian lagi, apa sih Bunda? Nah, kita masih melihat adanya galian-galian IPAL yang dilaksanakan oleh PT Adikarya. Nah, bagaimana proyek itu selesai? Setelah selesai, bagaimana jalan itu kembali mulus? Nah, sekarang jalan itu kan tidak mulus. Mereka gali, mereka timbun, mereka cor, mereka cuma mengaspal di saat yang mereka buat, sehingga jalan itu sekarang bergelombang. Jalan itu tidak rata. Jalan itu kalau kita pandang alangkah jeleknya. Nah, tentu apabila wali kota terpilih nanti dapat didampingi oleh wakilnya yang paham, maka dia akan menjadikan semua titik-titik yang belum kita buat itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian juga di mana lagi yang belum Bunda? Ya, tentu bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, ketika saya menjadi camat pasar, ya masyarakat pasar itu pada umumnya mayoritasnya adalah pedagang. Nah, bagaimana UMKM ini bukan sekedar tumbuh dan berkembang, bukan sekedar kita menciptakan ciptakan UMKM. Nah, bagaimana kita melihat hasil produk masyarakat itu bisa dipasarkan, bisa diminati oleh orang lain, bisa itu betul-betul menambahkan pendapatan masyarakat. Nah, itu di segi ekonomi masyarakat. Nah, kemudian juga di segi kehidupan sosialnya. Nah, sekarang kita pengen menekan kemiskinan, angka kemiskinan. Nah, ternyata semakin kita data kemiskinan ini, ketika ada bantuan, masyarakat kita ini sudah terbiasa, ada bantuan, kan duit pemerintah, kan bantuan dari pemerintah. Bukannya berkurang malah bertambah. Jadi bagaimana ini semua bisa kita menekan betul-betul angka kemiskinan itu. Misal di tahun 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, nah sekarang kemiskinannya menjadi sekian. Nah, bagaimana kemiskinan berikutnya bisa betul-betul kita atasi? Nah, tentu dalam hal ini penyaluran bantuan-bantuan betul-betul harus tepat sasaran. Harus kita lihat lagi data by name by address yang ada di setiap titik-titik yang akan menerima itu. Sehingga apa? Di samping itu, para penerima bantuan bukan sekedar menampung. Saya selalu katakan, kita tidak hanya sekedar menampung, tetapi bagaimana kita yang sudah mendapat bantuan ini, betul-betul bantuan diberi 5 bisa berkembang menjadi 15. Bagaimana misalnya kita mendapat uang dari pemerintah 500.000. Bagaimana uang 500.000 ini bisa menghasilkan uang 2.500.000. Nah, tentu kita berpikir, nah dari uang 500 kita olah, kita jadikan modal, sehingga apa? Modal kerja ini bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Tetapi ingat, hasil yang dibuat oleh masyarakat harus ada tempat penyalurannya, pasar yang menerima. Nah, tentu dengan ini kita selalu mengatakan meningkatkan keterampilan buat warga masyarakat, kemudian mutu dari hasil produk harus dijaga, kemudian kita juga harus punya link untuk bisa memasarkan apa yang sudah dibuat oleh masyarakat kita. Nah, tentu kerjasama yang baik dengan semua swalayan-swalayan yang kita buat MOU-nya, sehingga masyarakat kita bisa untuk betul-betul aktivitasnya dapat diperhatikan. Nah, itu. Oke, jadi ada kesan yang bisa saya tangkap dari apa yang Bunda bicarakan terakhir ini, bahwa masyarakat juga jangan terlena dengan bantuan-bantuan itu. Iya. Bantuan itu kan hanya sifatnya sementara.
Dan ini bahaya ya, kalau Ya. menurut saya juga bahaya karena malah tidak membuat masyarakat menjadi lebih giat untuk berusaha berinovasi, tapi menjadi ketergantungan dengan ketergantungan bantuan tadi, gitu kan. Ya, dengan kata lain bisa jadi malas gitu kan. Jadi hendaknya masyarakat tidak hanya diberi umpan tapi diberi pancing. Sehingga ya masalah ekonomi kreatif bisa bertumbuh dengan baik, kemudian dengan sendirinya lapangan tenaga kerja juga akan bertambah. Bun, ini kalau kita bicara nih banyak sekali sebenarnya bisa kita bahas, tapi sudah bisa saya simpulkan. Pertama, masalah politik tadi, Bunda pada dasarnya siap asalkan tidak mempersoalkan isi tas. Dan saya yakin Bunda bisa nyambung lah soal itu kan. Kemudian ya popularitas sudah, elektabilitas apa lagi, sekarang sudah pensiun jadi pegawai. Sudah berapa hari tadi Bun? 6 hari. 6 hari sudah purna bakti menjadi camat dan ASN. Tinggal sekarang beliau ya tinggal santai menikmati hidup lagi kan. Oke Bunda, terima kasih sudah bersedia hadir ke studio kita yang amat sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini ada manfaatnya bagi penonton kita, bisa menginspirasi, bisa memotivasi ya, terutama ibu-ibu, mama. Inilah Bunda Hajah Mursidah Juni yang lebih dikenal dengan Bunda Hitam Putih ya. Bunda kita semua. Bunda Hitam Putih, bunda kita semua. Yang hari ini sudah hari ke-6. Ya, hari ke-6. Memasuki masa pensiun atau purna bakti. Dan beliau sudah sangat punya banyak waktu ini untuk menerima masyarakat ya di rumahnya untuk bersilaturahim. Enak ngobrol sama beliau nih. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. See you the next video. Terima kasih Bunda.